saya menjadi presiden dipilih oleh orang-orang gila. Sekarang kita saksikan sendiri bagaimana perilaku mereka yang memilih Gus Dur pada masa itu. Semoga bermanfaat. Amin. Heboh sekali berita ini. Ramalan Gus Dur tentang Ahok dan kini terbukti. Gus Dur Allahyarham memang begitu misterius, hingga sikap, ucapan dan kebijakan beliau sering disalahpahami orang lain, bahkan oleh sebagian warga Nahdien Nu sendiri. Apalagi musuh-musuh beliau menilai bahwa ucapan dan sikap beliau tidak masuk akal. Malah mereka mencap beliau sebagai orang gila. Namun belakangan, terlebih setelah Gus Dur wafat, sikap dan ucapan beliau yang dianggap tidak masuk akal ternyata terbukti benar. Seperti yang diceritakan para tokoh Vatikan, saat Gus Dur menjabat sebagai ketua PBNU, beliau mengunjungi Vatikan. Dan sambil guyon Gus Dur berkata bahwa beliau akan datang lagi ke Vatikan, tapi tidak sebagai ketua PBNU tapi sebagai seorang presiden. Ucapan Gus Dur hanya dianggap candaan oleh para tokoh Vatikan. Dan ternyata pada kunjungan selanjutnya membuat tokoh Vatikan terkaget-kaget. Gus Dur memang datang sebagai seorang presiden. Itulah mengapa beliau dijuluki Santo oleh para tokoh Vatikan. Saat Gus Dur diminta pertanggungjawaban oleh DPR, dengan gagah berani beliau datang ke Gedung Bundar dan menghadapi anggota DPR. Di hadapan mereka semua dengan lantang Gus Dur mengatakan bahwa DPR seperti taman kanak-kanak. Saat itu banyak anggota DPR yang tersinggung dan menuding Gus Dur gila. Tapi pada kenyataan yang kita lihat, ternyata benar apa yang dikatakan Gus Dur. Anggota DPR senang ketika jalan-jalan dan tidur ketika sidang. Senang rebutan proyek. Hobinya meminta-minta dari tagar papa minta saham, tanda pagar mama garis bawah minta garis bawah S0 Vetex, dan sekarang tagar si papa malah minta kasur dan masih banyak lagi. Pak Sutarman adalah ajudan Gus Dur. Dan Gus Dur pernah berkata pada Pak Sutarman, nanti Pak Tarman akan jadi Kapolda Metro, setelah itu Pak Tarman akan menjadi Kapolri. Pada saat itu Pak Sutarman hanya tertawa karena menganggap itu tidak akan terjadi. Bahkan bermimpi menjadi Kapolri pun belum pernah. Dan tepat pada tanggal 23 Oktober 2013, Pak Sutarman resmi dilantik menjadi Kapolri oleh Presiden SBY. Pada 8 Januari 2006, Gus Dur pernah mampir ke rumah dinas Wali Kota Solo untuk bertemu dengan beberapa tokoh agama. Saat itu Bung Joko baru 6 bulan menjabat wali kota. Dan pada hari itu Gus Dur berkata, siapapun yang dikehendaki rakyat, termasuk Pak Jokowi ini, kalau dia jadi wali kota yang bagus, kelak juga bisa jadi presiden. Bung Joko hanya senyum-senyum pada waktu itu. Di pagi hari, Gus Dur meminta Kang Said (KH) Akil Siraj untuk menyediakan air putih dan roti tawar untuk sarapan. Lalu Gus Dur meminta Kang Said untuk membacakan kitab Ihya Ulumuddin. Baru dibacakan 2 paragraf Gus Dur sudah mendengkur. 5 menit kemudian beliau terbangun dan berkata pada Kang Said, sampeyan akan menjadi ketua PBNU di atas usia 55 tahun. Pada Muktamar NU ke-30, Kang Said di usia 46 tahun mencalonkan diri menjadi ketua PBNU bersaing dengan Kiai Haji Hashim Muzadi, dan yang terpilih pada saat itu adalah Kiai Haji Hashim. Dan pada Muktamar NU ke-32, Kang Said mencalonkan diri lagi menjadi ketua PBNU dan beliau terpilih tepat di usia 56 tahun. Setelah gagal menjadi gubernur Bangka Belitung, Koh Ahok bertemu Gus Dur dan Gus Dur berkata, kamu akan menjadi gubernur. Guru besar UGM Profesor Soehardi pernah menjadi dirjen di Departemen Kehutanan di era Gus Dur, diruangi CCU beberapa hari sebelum Gus Dur wafat. Gus Dur berkata pada Pak Hardi, Pak Hardi, saya titip bangsa ini, tolong ikut dikawal Pansus Senturi di DPR. Besok Kamis saya akan pulang ke Tebuireng dengan diantaran banyak orang.
Saya sudah ditunggu ayah saya di sana. Dan masih banyak lagi kisah misterius tentang Gus Dur, dan yang membuat tertawa adalah perkataan Gus Dur pada Fidel Castro. Heboh sekali berita ini. Ramalan Gus Dur tentang Ahok dan kini terbukti, Gus Dur Allahyarham memang begitu misterius, hingga sikap, ucapan dan kebijakan beliau sering disalahpahami orang lain, bahkan oleh sebagian warga Nahdliyin NU sendiri. Apalagi musuh-musuh beliau menilai bahwa ucapan dan sikap beliau tidak masuk akal. Malah mereka mencap beliau sebagai orang gila. Namun belakangan, terlebih setelah Gus Dur wafat, sikap dan ucapan beliau yang dianggap tidak masuk akal ternyata terbukti benar. Seperti yang diceritakan para tokoh Vatikan, saat Gus Dur menjabat sebagai ketua PBNU, beliau mengunjungi Vatikan. Dan sambil guyon Gus Dur berkata bahwa beliau akan datang lagi ke Vatikan, tapi tidak sebagai ketua PBNU tapi sebagai seorang presiden. Ucapan Gus Dur hanya dianggap candaan oleh para tokoh Vatikan. Dan ternyata pada kunjungan selanjutnya membuat tokoh Vatikan terkaget-kaget. Gus Dur memang datang sebagai seorang presiden. Itulah mengapa beliau dijuluki Santo oleh para tokoh Vatikan. Saat Gus Dur diminta pertanggungjawaban oleh DPR, dengan gagah berani beliau datang ke Gedung Bundar dan menghadapi anggota DPR. Di hadapan mereka semua dengan lantang Gus Dur mengatakan bahwa DPR seperti taman kanak-kanak. Saat itu banyak anggota DPR yang tersinggung dan menuding Gus Dur gila. Tapi pada kenyataan yang kita lihat, ternyata benar apa yang dikatakan Gus Dur. Anggota DPR senang ketika jalan-jalan dan tidur ketika sidang. Senang rebutan proyek. Hobinya meminta-minta dari tagar papa minta saham, tanda pagar mama garis bawah minta garis bawah S0 Vetex, dan sekarang tagar si papa malah minta kasur, dan masih banyak lagi. Pak Sutarman adalah ajudan Gus Dur. Dan Gus Dur pernah berkata pada Pak Sutarman, nanti Pak Tarman akan jadi Kapolda Metro, setelah itu Pak Tarman akan menjadi Kapolri. Pada saat itu Pak Sutarman hanya tertawa karena menganggap itu tidak akan terjadi. Bahkan bermimpi menjadi Kapolri pun belum pernah. Dan tepat pada tanggal 23 Oktober 2013, Pak Sutarman resmi dilantik menjadi Kapolri oleh Presiden SBY. Pada 8 Januari 2006, Gus Dur pernah mampir ke rumah dinas wali kota Solo untuk bertemu dengan beberapa tokoh agama. Saat itu Bung Joko baru 6 bulan menjabat wali kota, dan pada hari itu Gus Dur berkata, siapapun yang dikehendaki rakyat, termasuk Pak Jokowi ini, kalau dia jadi wali kota yang bagus, kelak juga bisa jadi presiden. Bung Joko hanya senyum-senyum pada waktu itu. Di pagi hari, Gus Dur meminta Kang Said buka KH Akil Siraj untuk menyediakan air putih dan roti tawar untuk sarapan. Lalu Gus Dur meminta Kang Said untuk membacakan kitab Ihya Ulumuddin. Baru dibacakan 2 paragraf Gus Dur sudah mendengkur. 5 menit kemudian beliau terbangun dan berkata pada Kang Said, sampeyan akan menjadi ketua PBNU di atas usia 55 tahun. Pada Muktamar NU ke-30, Kang Said di usia 46 tahun mencalonkan diri menjadi ketua PBNU bersaing dengan Kiai Haji Hashim Muzadi, dan yang terpilih pada saat itu adalah Kiai Haji Hashim. Dan pada Muktamar NU ke-32, Kang Said mencalonkan diri lagi menjadi ketua PBNU dan beliau terpilih tepat di usia 56 tahun. Setelah gagal menjadi gubernur Bangka Belitung, Koh Ahok bertemu Gus Dur dan Gus Dur berkata, kamu akan menjadi gubernur. Guru besar UGM Profesor Soehardi pernah menjadi